Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa musalliyan ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah salat tarawih dan witir, orang tuaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita telah sampai pada malam yang ke-8. Semoga Bapak Ibu orang tuaku sekalian diberikan kesehatan, panjang usia, hingga bisa menyelesaikan ibadah siam di tahun ini dan diberikan kesempatan jumpa oleh Allah dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu orang tuaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat beberapa belasan tahun yang lalu akan sebuah kisah yang menjadi ibrah, menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya yang masih hidup. Adalah seorang janda tua yang bernama Mbah Sakinem di desa saya. Beliau diwafatkan oleh Allah di usia ke-97. Pada tahun 95-96 kami seluruh desa dikagetkan oleh sebuah pembongkaran makam. Di desa kami makamnya cuma satu. Kenapa dibongkar? Karena wasiat beliau saat meninggal, tolong saya dikuburkan dekat dengan suami saya. Mbah Sakinem akhirnya kuburannya dibongkar tahun 95-96 itu oleh putra-putrinya. Memiliki putra-putri 11, semuanya jadi. Semuanya jadi. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi dokter, bekerja di TNI Polri, ada yang jadi dosen, jadi guru, semuanya jadi. Dulu memang kelihatan orang biasa-biasa saja. Penghasilannya bukan puluhan juta, bukan pegawai, bukan. Orang biasa, orang kampung, buta huruf, tidak bisa baca tulis. Peristiwa yang mengagetkan kami pada waktu itu ketika dibongkar jasad yang telah ditanam mulai tahun 85 itu. Kain kafannya masih utuh, kulitnya juga masih kelihatan bersih, kayak orang baru tidur 2 jam yang lalu ketika dibongkar. Coba, luar biasa balasan Allah kepada orang ini yang bernama Mbah Sakinem. Lantas apa pertanyaannya? Amal apa yang dilakoni oleh beliau ini sehingga mendapatkan begitu luar biasa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Tahun 85 saya masih SD, kelas 6 kalau ke kelas 5 waktu itu. Saya teringat betul, hampir setiap hari saya minum, bapak saya minum, ibu saya minum dari hasil suguhan beliau Mbah Sakinem ini. Beliau punya rutinitas yang kami tahu, punya rutinitas setiap jam 2 dini hari beliau tuh bangun, masak rebus air. Dia punya panci besar 2 di rumahnya. Tiap hari yang dilakukan setiap jam 2 itu merebus air.
Habis itu ditunggu sebelahnya dia merebus singkong. Dan itu dia lakukan setiap hari. Dan singkong hasil panenannya itu kalau habis pasti ada orang yang ngirimi. Setelah itu habis sholat subuh dia tuangkan panci yang sudah agak dingin airnya tadi. Dulu kendi, belum punya ceret-ceret seperti teko-teko seperti saat ini, ya. Dituangkan di kendi, ada 11 kendi. Setiap kendi itu diniatkan untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga, 11 kendi. Dan dia jajar di depan rumahnya di emper itu. Setiap orang yang lewat ke pasar, ke sawah, ke ladang pasti lewat di depan rumah beliau, almarhumah itu. Dan saya kalau berangkat sekolah, pulang sekolah, istirahat sekolah, minum dari kendi itu. Dan hampir orang di desa saya itu semuanya minum kalau lewat di situ. Pulang dari pasar biasanya orang sambil ngambil singkong rebusnya. Tiap hari, konon katanya mulai beliau itu habis menikah sampai diwafatkannya beliau itu. Bahkan sebelum wafat dia sempat menyediakan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah kami dewasa dititipkan di pondok, kami baru paham kenapa kok Allah mengutuhkan jasad beliau. Apakah beliau hafizul Quran? Tidak. Apakah beliau hafal banyak ayat Al-Quran? Juga tidak. Beliau cuma hafal kulhu. Nama Bapak Ibu? Kulhu. Kulhu wallahu ahad. Allahus. Dibaca terus setiap hari. Beliau sambil baca itu sambil lihat Quran. Padahal nggak bisa baca Quran. Dan luar biasanya karena kebiasaan beliau sambil melihat Al-Quran, melihat saja itu dinilai ibadah Bapak Ibu. Apalagi membacanya. Kulu dibaca terus sampai subuh datang. Dan beliau diwafatkan sebelum sholat subuh dalam kondisi memeluk Al-Quran. Kami waktu itu tahun 85 juga gempar akan meninggalnya beliau itu. Karena apa? Pasca dimandikan beliau itu, kamarnya ini, dan saksinya orang seluruh desa pada waktu itu ya. Coba sudah ada majalah-majalah yang aneh-aneh sekarang tuh bisa masuk majalah gitu ya. Zaman itu belum ada ya. Nah, itu kamar beliau itu sampai 40 hari wanginya luar biasa. Wanginya luar biasa. Ini pelajaran berharga bagi kita. Ternyata orang yang diawetkan jasadnya oleh Allah itu tidak hanya orang-orang yang hafizul Quran, tidak hanya para nabi. Kita orang biasa yang lemah, yang tidak bisa apa-apa, dengan berangkat dengan hati yang bersih, amal yang baik, dekat dengan Allah semangat, juga pasti akan mendapatkan bagian seperti itu Bapak Ibu. Setelah kami ngaji, kami dapatkan ternyata kenapa kok beliau diawetkan jasadnya, ditunjukkan ke orang-orang pada waktu itu sama Allah. Ternyata ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga Bapak Ibu. Ini bahasa kini termasuk, mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talil Quran, orang yang terus-menerus baca Al-Quran. Saya cuma apal kulhu, mul'audu birabbin nas, pada apa-apa dibaca terus, istiqomah baca terus. Yang kedua, hafizul lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Zaman digital saat ini susah Bapak Ibu jaga lisan. Lisan kita itu pindah ke jari jemari kita. Begitu susahnya kita update status yang baik-baik, tapi begitu mudah kita membuat status fitnah, status nggak berguna, nyudutkan orang lain, ngomongin jelek ke orang lain. Kenapa ringan? Kenapa ringan? Karena membuat status-status buruk itu pahalanya, ganjarannya adalah di neraka. Buat status baik, menginspirasi orang lain, buat orang lain sadar, letaknya di surga. Makanya berat.
tulisan. Ini orang dirindukan surga, bukan dia yang rindu surga, tapi surga yang rindu dia. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Orang-orang yang ringan dia bersedekah, memberi makan orang lain, memberi minum orang lain. Ini bahasa ginum ini. Yang ketiga, mudah sekali. Sedekah air putih dilakukan tiap hari, Allah balas dengan begitu luar biasanya. Kenapa kok biasanya untuk jawabannya ada di sini? Karena dia dirindukan oleh surga. Apa mungkin orang yang dirindukan oleh surga badannya habis dimakan cacing? Tidak mungkin. Cacing tidak mau dekat. Kenapa? Ini bagianku cacing. Surga bilang ini anggotaku. Anggota orang dalam ini. Pergi jauh-jauh cacing. Yang ketiga, yang keempat, masyarakat muslimin, wasaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita menjadi salah satunya, atau mungkin empat-empatnya ada pada diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pelajaran berharga ini Allah sampaikan kepada kita melalui lidah saya, dan saya menjadi saksi hidup pada waktu itu. Semoga kita semuanya terinspirasi, mendapatkan pelajaran berharga dalam hidup ini. Besok kita lakukan, jangan usah besok, malam ini kita lakukan. Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, kita sedekahkan. Apa yang bisa kita manfaatkan untuk orang lain, kita berikan, selama itu membawa manfaat dan dampak positif bagi orang lain. Kiranya demikian, ma'asyiral muslimin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita berpanjang bisa berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf, saya nggak bisa terawih bareng Bapak Ibu karena saya harus terawih bersama ibu saya yang terbaring sakit sudah 4 hari. Saya harus gantian dengan istri saya. Mohon doa Fatihahnya, semoga beliau segera diberikan kesehatan oleh Allah. Al-Fatihah. Terima kasih banyak.